warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Madani dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun cuaca di daerah Bojonegoro dan sekitarnya sangat mendung dan sudah ada beberapa daerah yang sudah turun hujan. Dan kali ini Valeria hadir bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro bincang sehat seperti biasa di edisi Kamis 17 November 2022. Nah, seperti biasa nih ya, kalaupun hari Kamis kita bincang sehat, tapi untuk hari ini kita ada rada-rada mundur ke belakang. Dan no problem, karena memang hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang bakal Valeria kenalkan, karena memang waktunya terus berjalan. Langsung saja kita sapa Dr. Regita Westri Aprila. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, Valeria panggilnya Dokter Regita. Iya. Oke. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Cuacanya kayak gini nih dok. Iya, ini Mendukung ya dok ya? mendukung untuk tidur. Oke dokter, kesempatan di sore ini kita akan ambil tema cegah, obati, dan lawan diabetes. Ya, Insan Madani pasti udah pada tahu ya, apa sih diabetes itu? Udah pada tahu belum? Ya, karena ada beberapa dari kita yang mungkin belum tahu nih seperti apa diabetes. Nah, tanpa berpanjang lebar, kayaknya nggak afdol kalaupun tidak dokter Regita sendiri deh yang harus jelasin gitu sebenarnya apa sih dok diabetes itu dok. Silakan. Ya. Jadi diabetes itu sendiri itu adalah penyakit yang ditandai sama kenaikan kadar gula darah di dalam tubuh kita ya. Nah, itu penyebabnya adalah karena yang pertama bisa jadi ketiadaan hormon insulin atau karena disfungsi dari insulin itu sendiri. Nah, seperti itu. Oh, jadi karena kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung gula? Bisa. Oh gitu dok ya? Bisa jadi atau juga bisa. Jadi sebenarnya diabetes itu, kalau kita berbicara tentang diabetes itu terbagi menjadi dua ya. Ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 gitu. Kalau yang tipe 1 itu dia disebabkan karena ketiadaan insulinnya. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah karena memang genetik. Nah, biasanya yang diderita sama orang-orang itu yang tipe 2 itu. Nah, tipe 2 itu karena disfungsi dari insulin tadi itu ya penyebabnya karena memang dipengaruhi oleh pola hidup ya. Jadi sering mengkonsumsi makanan-makanan manis, jarang berolahraga. Nah, mengakibatkan misalnya badannya menjadi obesitas. Nah, itu menurunkan fungsi dari insulin itu sendiri. Akhirnya gula darahnya menjadi tinggi. Oh begitu. Jadi dari sini bisa disampaikan kalau diabetes itu bisa merupakan salah satu penyakit yang diturunkan atau keturunan? Ya. Penyakit yang keturunan. Oh, Ya, itu bisa jadi ya. Jadi sebuah penelitian itu ada yang menyebutkan kalau misalnya ibu bapaknya Anda yang terkena diabetes, maka keturunannya atau anaknya itu dia bisa terkena diabetes 6 kali lebih mudah daripada orang yang tidak, orang tuanya tidak diabetes gitu. Oke, Insan Madani dimanapun Anda berada, masih bersama Valeria di 102,5 di lintas siar Jalan Penggemar nomor 48 Bojonegoro di menit ke-37 lepas dari pukul 14 sore. Nah, kita untuk hari ini masih membahas tentang diabetes ya. Tadi ada disampaikan dokter Regita kalau diabetes itu ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Yang satu karena bisa jadi karena genetik, yang kedua karena mungkin pola hidup gitu ya. Jadi sedini mungkin kita harus bisa tahu nih, supaya nanti kedepannya kita nggak sampai terkena diabetes. Nah dokter, sebenarnya apa ya, gejala lah kalau dibilang ya, gejala-gejala atau bisa dibilang ciri-ciri orang yang terkena diabetes itu seperti apa dok? Nah, jadi ciri-ciri dari terkena diabetes itu sebenarnya khas ya, tapi mungkin orang itu sadarnya tuh telat gitu ya. Yang pertama adalah orang yang terkena diabetes itu jadi mudah merasa haus.
Nah, ini penyebabnya adalah karena tadi kan saya bilangnya penyebab diabetes itu adalah fungsi insulinnya itu terganggu. Padahal insulin itu adalah zat yang diperlukan supaya gula yang di dalam darah kita itu bisa masuk ke dalam sel, ya, karena sel memerlukan gula sebagai sumber energi. Ya, nah ketika gulanya itu banyak di dalam darah, akhirnya itu dia itu akan merasa haus terus ya, karena darahnya itu kental gitu ya, kita bilang seperti itu. Kemudian karena gulanya banyak di dalam darah, akhirnya nanti dia itu pipisnya jadi lebih sering karena badan kita berusaha untuk mengeluarkan gula-gula yang di dalam darah itu supaya tidak terlalu banyak gitu. Akhirnya pipis sering jadi lebih haus gitu. Begitu. Jadi lebih sering pipis, lebih sering haus, lebih sering minum. Gitu ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, orang yang mempunyai diabetes itu karena tadi itu selnya tidak mendapatkan asupan makanan ya, tidak mendapatkan sumber energinya, akhirnya kan dia kayak sel otot atau sel lemak itu memecah diri ya untuk supaya mendapatkan energi, karena energinya tadi tidak tersalurkan gitu. Akhirnya nanti orang yang diabetes itu menjadi kurus. Gitu. Iya, jadi bisa turun berat badannya. Jadi kalau misalnya nih kita ngerasa, kok saya makannya banyak ya, tapi badannya kok nggak gendut, atau kok badan saya makin kurus padahal makannya masih tetap banyak gitu. Nah itu hati-hati. Hati-hati justru ya dok ya. Hati-hati justru karena kemungkinan ya kita bisa bukan karena cacingan. Bukan karena cacingan, ya cacingan tetap makan tapi badan kurus gitu ya. Betul. Bisa jadi itu diabetes. Oke. Ada ciri-ciri lain dokter mungkin atau gejala-gejala? Gejala-gejala itu gejala-gejala awal ya. Kalau yang saya sebutkan tadi, jadi lebih haus, sering pipis, kemudian jadi lebih kurus gitu ya. Terus tadi kalau misalnya kita periksa urin, pasti yang punya diabetes itu urinnya ada gulanya. Maksudnya ada gulanya? Ya, tadi kan kandungan gula. Begitu. Bukan dalam bentuk kristal gula, bukan dok ya? Bukan. Jadi pada saat diperiksa, ternyata di air pipisnya itu ada gulanya, kandungan gulanya, padahal seharusnya nggak ada gitu. Nah, kalau diabetes ini dibiarkan terlalu lama ya, tidak diobati gitu, ada lagi muncul gejala-gejala yang lain, misalnya jadinya orangnya itu merasa sering kesemutan. Itu sangat sering banget pada penderita diabetesnya. Kemudian kalau luka itu bisa juga ya, luka tuh susah sembuhnya, bisa sampai borok malahannya. Nah karena memang kalau pada saat sudah terkena diabetes itu diabetesnya juga menyerang pembuluh darah. Nah masalahnya semua tubuh kita ini kan dialiri sama pembuluh darah ya, apalagi pembuluh darah kecil yang di ujung-ujung itu. Nah ketika diabetes ini menyerang pembuluh darahnya, ya pembuluh darahnya rusak, akibatnya yang di ujung-ujung ini tidak mendapatkan asupan darah gitu ya, akhirnya malah jadi borok, jadi hitam-hitam gitu, terus jadi luka gitu. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus break dulu ini ya. Kita ikuti dulu azan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Ihsan Madani, keep stay terus bersama. Selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Oke, Ihsan Madani kembali lagi bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di Dentasiar Jalan Tukumat nomor 48 Bojonegoro. Bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mengambil tema untuk hari ini ada cegah, obati, lawan diabetes bersama Dr. Regita Westri Aprila, salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
Kembali lagi bersama kita yang mau ikutan gabung di satu layanan saja 0353891788 sampai nanti kelarnya 1 jam ke depan. Oke, tadi sudah kita sampaikan nih sama Dani, ada apa sih sebenarnya diabetes itu? Udah pada tahu. Nah, ciri-cirinya, gejalanya juga udah disampaikan oleh dokter Gita tadi ya. Di antaranya adalah ciri-ciri awalnya atau gejala awalnya adalah mudah haus, sering buang air kecil gitu ya dok ya. Terus kemudian sering kehausan otomatis ya tadi ya. Terus sel ototnya memecah sehingga menjadi kurus gitu ya. Terus kemudian bila tidak diobati dengan tepat bisa mengakibatkan kesemutan. Apabila luka sembuhnya juga tidak akan mudah untuk cepat kembali dokter ya. Betul. Nah, apakah bisa dikatakan kalau orang yang terkena diabetes itu selalu kurus dokter? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Nggak mesti juga. Ya. Karena pada kenyataannya kalau kita di lapangan melihatnya pasiennya juga ada yang gendut gitu ya, maksudnya yang obesitas gitu, ya itu ada. Tapi pasti dalam waktu beberapa bulan itu setelah dia terkena diabetes lebih kurus daripada sebelumnya. Gitu. Walaupun nggak selalu pasien ini langsung drop jadi sangat kurus gitu, enggak gitu. Jadi ada juga pasien yang mempunyai indeks massa tubuhnya lebih dari rata-rata ya, atau kita menyebutnya obesitas itu ya, banyak seperti itu gitu. Cuma ketika dia terkena diabetes pasti dalam perjalanannya itu nanti akan turun berat badannya, walaupun enggak yang banyak gitu signifikan. Kita lihatnya jadi kurus banget sekarang gitu, enggak selalu gitu. Oke, itu merupakan salah satu ciri juga dok ya, biasanya yang bisa kita kenalin ya. Awalnya gemuk, tiba-tiba kurus, ini biasanya nih diabetes gitu ya. Iya, karena memang obesitas itu adalah salah satu faktor yang paling sering menyebabkan terkena diabetes itu sendiri. Oke, lalu apakah ada ciri-ciri lain dokter atau gejala-gejala yang bisa disampaikan kepada Insan Madani selain yang sudah disebutkan tadi? Gejala-gejalanya itu nanti tergantung ya, tadi seperti yang saya bilang kan, diabetes itu menyerang pembuluh darah ya. Jadi tergantung pembuluh darah mana yang nanti akan terkena. Misalnya nanti pembuluh darah mata. Nah, pada orang yang diabetes itu matanya nanti kelama-lamaan jika terkena diabetes dalam jangka waktu yang lama, kemungkinannya bisa menjadi kabur matanya. Oke. Gitu. Kalau misalnya tadi pembuluh darah yang terkena di jantung ya, ini bisa tadi menyebabkan nantinya gagal jantung, orangnya menjadi kelebihan cairan ya, karena kan fungsi jantung itu juga untuk memompa cairan. Ketika si jantung ini tidak bisa bekerja kan jadinya cairannya akhirnya numpuk gitu ya. Sama kalau misalnya pembuluh darah yang terkena di ginjal gitu ya. Nah, fungsinya ginjal kita lihat dulu, apa fungsinya ginjal adalah untuk membuang cairan ya, temannya si jantung ya dia. Nah, ketika pembuluh darah di ginjal itu terkena, berarti fungsi ginjal itu untuk membuang cairannya nggak bisa. Jadi akhirnya nanti si orang yang diabetes ini juga akan kelebihan cairannya, badannya bengkak gitu. Oke, jadi sempat mungkin ada kasus juga ya, ketika seorang pasien yang tiba-tiba mungkin dibilang buta atau tidak bisa melihat gitu ya, bisa jadi Penyebabnya itu karena diabetes yang menyerang di mata. Betul sekali. Gitu, istilahnya apa dok itu? Glaukoma kalau salah ya? Kalau glaukoma itu dia adalah penyempitannya, gitu. lapang pandangnya. Kalau diabetes ini dia itu menyerang pembuluh darah yang mempersarafi mata. Jadi namanya itu kita bilang retinopati diabetikum. Oke. Jadi memang ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Bisa menyerang ke organ manapun ternyata ya. Jadi sangat luar biasa. Saya pada saat sekolah itu dibilangnya seperti ini diabetesnya. Diabetes itu adalah mother of disease. Ya, jadi ibu dari segala macam penyakit, karena dari diabetes itu bisa berkembang menjadi banyak penyakit.
Betul. Dan diabetes ini merupakan penyakit yang sudah lama gitu ya, enggak baru kemarin gitu ya. Dan ternyata banyak masyarakat kita yang terkena sangat banyak diabetes. sekali. Tidak hanya orang besar, bahkan anak-anak pun juga bisa berpotensi gitu ya. Iya. Oke, nah kalaupun seperti itu kejadiannya, dokter, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena diabetes? Sebelum saya memulai penyebabnya apa sih ya, tadi kita kembali dulu ke jenis tipe diabetes tadi ya. Diabetes yang jenis 1 itu kan karena ketiadaan insulinnya, karena insulinnya tidak bisa diproduksi karena si sel untuk memproduksi insulin ini biasanya diserang sama imun kita ya. Nah itu memang penyakit yang asalnya dari genetik. Nah itu biasanya pasiennya umumnya anak-anak ya. Nah tapi 90% dari masyarakat kita itu kenanya yang tipe 2. Tipe 2 itu yang karena disfungsi insulin tadi ya. Nah itu penyebabnya memang lebih banyak karena pola hidupnya yang kurang sehat ya. Nah pola hidup yang kurang sehat itu seperti apa, kan pada saat zaman sekarang itu jajanan di luar sana tuh lebih bermacam-macam ya, minuman juga yang manis-manis itu juga lebih banyak dan lebih digemari. Nah konsumsi kue-kue, kemudian minuman yang berperisa, semua jenis makanan yang mengandung pengawet dan gula tambahan, nah itu utamanya ya. Kemudian juga pola olahraga yang, maksud saya olahraga yang kurang, aktivitas fisiknya. Kadang kita disibukkan dengan pekerjaan, akhirnya datang ke rumah udah capek duluan ya. Nah ini menyebabkan orang-orang itu jadinya susah untuk mengatur kapan dia harus berolahraga, akhirnya nggak punya waktu sama sekali untuk olahraga itu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan si insulin ini ada di dalam tubuh kita, cuma dia nggak bisa bekerja dengan bagus gitu. Nah karena si sel yang harusnya bisa menerima insulin ini dia nggak mau menerima gitu. Nah itu penyebabnya ya karena itu ya, pola makan yang jelek, pola aktivitas sama pola istirahat, dan juga stres. Stres itu secara tidak langsung juga bisa menyebabkan regulasi hormonnya, menyebabkan penurunan efektivitas kerja dari si insulin ini sendiri. Jadi stres dalam jangka waktu yang lama, nah itu secara enggak langsung juga menjadi penyebab bisa terkena diabetes mellitus gitu. Oke. Bukan hanya diabetes aja dok ya? Kayaknya semua stres berkepanjangan itu banyak sekali. Oke. Nah kalaupun tadi sampaikan pola makan, pola istirahat kita yang tidak teratur, pola hidup yang tidak benar gitu ya, stres berkepanjangan, itu bisa menyebabkan kita terkena diabetes. Nah bagaimana kalau kita sudah terkena diabetes? Kalau sudah terkena diabetes, apa nih yang harus kita lakukan? Iya, yang pertama adalah sadari kalau misalnya kita sudah terkena diabetes. Harus sadar dulu ya? Harus sadar dulu, karena semua bermula dari kesadaran. Setuju saya. Kalau misalnya nggak sadar-sadar, pasti nggak ada kemauan untuk berubah. Betul. Seenggaknya untuk ke dokter aja pun dia nggak mau. Betul dokter. Salut saya. Ya, makanya harus menerima dulu, jangan denial ya, istilahnya menyangkal kalau kita ini sakit gitu. Ya kalau misalnya memang sudah merasa ada gejalanya dan memang pada saat pemeriksaan itu gula darahnya tinggi, sudah sadari saya ini sudah terkena penyakit diabetes mellitus. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah ke dokter dulu. Ya, ke dokter dulu. Kemudian dari dokter itu pasti nanti akan disarankan ya. Misalnya kita menyarankannya ya nggak langsung kita kasih obat ya. Tergantung, kalau misalnya derajatnya masih ringan gitu ya, masih ringan,
yang harus diubah pertama kali dan yang paling penting itu adalah pola hidup. Ya, makannya harus benar ya, jumlah, jenis dan jamnya harus teratur. Misalnya 3 kali sehari, 3 kali sehari ya. Kadang kan kita makannya aut-autan ya, maksudnya berapa kali, kadang sekali, kadang 2 kali gitu. Nah itu kalau sudah terkena diabetes, usahakan untuk menjaga makan itu sendiri ya. Kemudian jenisnya juga harus diperhatikan ya. Makanan-makanan yang manis itu dikurangi, lalu diganti dengan buah dan sayur. Kalau mau makan daging-dagingan itu juga boleh. Ya, boleh dok ya daging-dagingan ya? Boleh, sebenarnya nggak ada pantangan. Yang pantangan yang sebenarnya kita pantangkan adalah makanan-makanan yang mengandung gula berlebih, gula-gula tambahan gitu ya. Kalau mau minum susu boleh, tapi lihat dulu susunya. Susu yang seperti apa? Kadang kan di luar sana susunya juga banyak yang ada gula tambahan ya, kandungannya ya. Jadi kalau setiap belanja dilihat tabel nutrisinya itu ada nggak gula tambahannya gitu. Kalau bisa mungkin sih dihindari gitu. Nah, kemudian aktivitas fisiknya harus mulai diatur ya, minimal dalam 1 minggu itu disarankan 30 menit sehari dalam sekali dia berolahraga 5 hari dalam seminggu. Jadi 150 menit ya. 150 menit. Mau olahraga apa aja terserah, tapi disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Yang penting bergerak dulu nih. Kalau misalnya mampunya cuma jalan, monggo jalan. Kalau mau lari, monggo gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya orang diabetes itu banyak gerak ya. Justru diharuskan banyak gerak. Karena kalau tidak bergerak mungkin badannya akan menjadi bengkak gitu dok. Itu kita bilang dengan komplikasi ya, yang akan nanti terjadi kalau misalnya dia tidak ada perubahan sama sekali. Oh begitu. Biasanya kalau sudah seperti itu kan disuruh kontrol lagi ya, kita minta pasiennya untuk kontrol ke kita 1 bulan, kemudian kita lihat perubahannya. Kalau misalnya dalam 3 bulan 3 bulan kontrol dan memang tidak ada perubahan, itu baru kita akan mengasih obat gitu ya. Jadi sebenarnya obat itu hanya membantu ya, karena pada tadi diabetes tipe 2 itu yang paling penting diubah adalah pola hidup gitu. Oke. Jadi cara mengobatinya pun sebenarnya itu tadi ya, harus dilawan lah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan sadari dulu, sadar nih kalau diri ini kena diabetes gitu ya. Jangan mentang-mentang kena diabetes menyangkal pola makan nggak teratur, akhirnya akan terjadi komplikasi, bisa dokter ya? Iya, komplikasi. Nah tadi seperti disampaikan terakhir, terjadi komplikasi, kira-kira apa dok? Komplikasi yang bisa dialami oleh penyandang diabetes. Jadi sebenarnya komplikasi yang tadi saya sebutkan, kayak badannya jadi bengkak, kemudian ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah itu sebenarnya sudah kita sebut dengan komplikasi ya, karena gejala awal diabetes itu ya hanya sekedar sering minum dan merasa lapar gitu. Ketika sudah ada kerusakan yang di organ lain, itu sudah kita sebut dengan komplikasi gitu ya. Jadi kalau dia mengalami kebutaan karena diabetes itu komplikasi. Kalau dia mengalami misalnya di ginjal itu juga ada perannya adalah untuk memproduksi sel darah merah. Ya, ketika ginjal terkena, dia nggak bisa buang cairan, nggak bisa memproduksi sel darah merah. Akhirnya orangnya jatuh ke dalam keadaan kurang darah. Jadi orangnya pucat banget. Pucat banget ya. Ini sering banget pada penderita diabetes yang sudah lama, itu sering banget. Jadi akhirnya masuk ke rumah sakit dengan keadaan lemas ya. Pada saat kita cek ternyata HB-nya tinggal 4, tinggal 5, itu sudah butuh transfusi. Ya, nah itu yang kita katakan sudah komplikasi. Sebenarnya kalau bilang komplikasi itu bisa
bisa dicegah ya dengan obat-obatan dan juga pola hidupnya. Oke. Dokter, aku pernah mendengar nih, ada yang namanya diabetes kering, diabetes basah. Oh iya. Apa itu dok ya? Kok kayak nama makanan aja, kering dan basah. Kering dan basah. Iya dok. Sebenarnya kalau diabetes kering dan diabetes kering itu adalah lebih ke tadi dia menyerang pembuluh darah yang kecil-kecil ya. Jadinya keluhannya adalah sering gelindingan atau kita bilangnya kesemutan. Nah itu menyerang pembuluh darah kecil. Itu yang kering. Kalau yang basah sifatnya adalah yang seperti menyerang ginjal sama menyerang jantung tadi. Badannya menjadi bengkak. Nah itu diabetes basah. Jadi kalau luka nggak sembuh-sembuh termasuk basah. Iya itu juga basah ya, karena misalnya luka yang semakin menggaung besar itu juga berarti sudah menyerang pembuluh darah yang besar. Oh begitu. Oke. Nah apakah itu luka-luka itu bisa disembuhkan dokter? Luka-luka bisa disembuhkan. Maksudnya kembali normal gitu? Normal. Agak susah ya. Oh gitu ya. Untuk penyandang diabetes? Iya untuk penyandang diabetes. Karena apa? Pada saat luka itu sudah ada pasti kontaminasi dari dunia luar ya, dan si bakteri ini, bakteri itu sangat suka sekali sama gula. Betul. Iya, makanan bakteri itu adalah gula gitu ya. Nah, ketika darah kita yang tersalurkan ke luka-lukanya itu yang harusnya untuk menyembuhkan malah penuh dengan makanan bakteri, maka di situ bakterinya akan semakin meluas. Gitu ya. Makanya saya bilang kalau sudah terkena diabetes, kalau sudah luka hati-hati. Ya, biasanya kita memberikan pesan kepada pasien kalau sudah di rumah, walaupun di rumah tetap menggunakan alas kaki. Ya, karena orang yang diabetes itu cenderung sering kesemutan dan tidak bisa merasakan kakinya itu mengapa. Jadi itu nggak terasa ya, kena apa tuh nggak terasa sakit gitu. Misalnya kena beling pada orang diabetes tuh nggak terasa sakit. Tiba-tiba udah sadar gitu ya. Nggak sadar luka kena apa ini. Nah tiba-tiba dibiarin lukanya seminggu 2 minggu udah borok. Oke. Jadi memang kesadaran itu yang diderita oleh penyandang diabetes. Kadang itu tadi dok ya. Terkena luka tidak terasa, mungkin buang air kecil sembarangan tidak tahu, tidak ngerasa gitu ya. Mungkin salah satu ciri-cirinya juga seperti itu. Nah dokter, kalau boleh tahu nih, kadar gula normal untuk laki-laki dan perempuan itu berapa sih? Oh iya, untuk laki-laki dan perempuan itu nggak dibedakan. Oh, ya gitu. Tergantung dari pada saat keadaan kita mengeceknya ya. Biasanya ada namanya kadar gula darah acak, atau pada saat itu juga kita periksa, jadi pasiennya nggak perlu puasa. Itu normalnya di bawah 200. Ya, di bawah 200. Kalau di bawah 100 ya memang udah kita sebut dia kekurangan gula. Jadi antara 100 sampai 200 tuh itu yang normalnya. Nah kalau pada orang diabetes itu pasti lebih dari 200, lebih atau sama dengan 200. Kemudian ada lagi metode untuk mengetahui gula darahnya, itu biasanya kita meminta orangnya dulu untuk puasa. Puasa selama 8 jam, habis itu kita cek gula darahnya. Nah kalau misalnya lebih dari 126 atau sama dengan 126 gitu ya, sama atau lebih dari 126, itu kita katakan orangnya diabetes. Oh begitu. Kalau kurang dari 100 itu yang normal. Oke. Lalu dokter, apakah ada pantangan untuk orang-orang yang mengidap penyakit diabetes itu? Terlihat dari aktivitasnya ataukah pantangan makanan gitu? Apakah ada dokter? Kalau untuk aktivitas itu nggak ada ya, gitu ya. Aktivitas malah kita sarankan untuk rutin berolahraga kan ya. Cuma olahraganya disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan. Biasanya kita akan medical check up dulu, kita cek dulu semuanya, nih orangnya mampu nggak berolahraga berat gitu ya. Kalau misalnya orangnya
dari pemeriksaan nggak mampu, ya sudah berarti olahraga yang ringan saja, aktivitas yang ringan-ringan saja, asalkan tetap bergerak gitu ya. Nah kemudian kalau untuk makanan itu juga sebenarnya orang biasanya kalau diabetes itu pantang makan nasi ya. Iya. Iya ya, pantang makan nasi. Khawatir dok ya. Khawatir ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi ya boleh ya. Boleh makan asal nasi dalam kadar. asal dalam batas yang normal. Kadang orang Indonesia itu kan sukanya lauknya dikit tapi nasinya segunung. Iya. Gitu sih. Apalagi kalau lauknya enak gitu ya, bisa nambah berkali-kali kan ya. Nah, jadi porsinya itu harus sesuai. Biasanya kalau dari orang gizi itu maksimal itu nasi segunung makan kita ya. Sehari atau sekali makan dok? Sekali makan. Sekali makan? Sekali makan itu segenggam tangannya, itu mudah, versi mudahnya. Oke. Ya kan nggak mungkin kita setiap mau makan kita beratnya berapa gitu kan. Nah, Ukur dok ya? Nasinya diginin dulu berapa gitu. Kalau mau bener-beneran ya antara 100 sampai 200 gram sekali makan itu nasi. Jadi sebenarnya orang diabetes itu boleh makan nasi asal nggak berlebihan. Cuma yang dihindari adalah jajannya. Jajannya hanya kayak minuman manis-manis, kemudian kue-kue kayak gitu ya. Tepung-tepungan dokter? Tepung-tepungan juga. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk makanan yang digoreng-goreng tidak ada pengaruh? Ada. Ada ya? Ada ya, karena gini, apapun makanan yang kita makan itu nanti tubuh kita itu merubah menjadi glukosa atau gula. Jadi makanan yang tinggi minyak dirubah menjadi makanan yang tinggi gula di dalam tubuh kita. Gitu. Makanya juga dihindari itu makanan yang berlemak-lemak gitu. Oke, ternyata memang faktor utamanya di makanan sebenarnya ya, walaupun pola hidup itu juga mempengaruhi, tapi kan apa asupan yang awalnya itu dok ya, yang sangat berpengaruh. Oke, Insan Madani ternyata nih ya, diabetes yang selama ini kita kenali dengan penyakit gula, kebanyakan kadar gula di dalam tubuh kita, ya karena penyebabnya banyak tadi yang sudah disampaikan oleh dokter ya. Mulai dari sekarang yuk kita mulai perilaku hidup sehat. Paling tidak makan makanan yang sesuai porsinya, jenisnya, dan jamnya. Nah, jamnya ini dok yang kadang-kadang nggak istiqomah gitu ya. Karena itu akan berpengaruh gitu. Kalaupun kita ingin memberikan segala sesuatu yang sehat kepada keluarga kita sedini mungkin. Kita mulai belajar mengubah alur perilaku sehat, karena memang apa yang kita berikan sekarang akan berdampak ke kehidupan nantinya. Oke dokter, sebagai closing statement, apa nih yang bisa disampaikan kepada Insan Muda Madani? Untuk Insan Madani yang dirahmati Allah, saya hanya ingin memberikan sedikit pesan. Banyak nggak apa dok? Jangan nanti kelamaan. Ayo kita mulai untuk mengatur pola hidup sehat ya, karena memang semua penyakit seperti diabetes ini semuanya bersumber dari pola hidup kita yang kurang benar gitu ya. Mari kita jaga diri kita sendiri dan keluarga dengan memulai pola hidup sehat. Insya Allah kalau sudah ada niat dan ada istilahnya actionnya, hasilnya akan terlihat nantinya ya. Seperti itu, mungkin itu aja sih. Oke, dokter kita terima kasih banyak waktunya udah memberikan ilmu sharingnya kepada Insan Muda Madani. Semoga apa yang kita berikan tadi ya manfaat banget, bisa ditularkan kepada lainnya dan bisa menjadikan edukasi untuk diri kita masing-masing. Tetap semangat Insan Madani, yuk kita terus berbuat baik dan selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih dokter sekali lagi, semoga ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan dengan topik yang berbeda. Dan perjumpaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.